Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samini. Saya mahasiswa S2 PGSD FKIP UNS Surakarta. Saya melakukan pembuatan video ini adalah dalam rangka melaksanakan ujian akhir semester tugas dari mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS PKN SD program studi S2 PGSD FKIP UNS dengan pengampu Profesor Trianto. Baiklah, dalam pembuatan video ini saya akan menyampaikan tentang materi IPAS fase C kelas 4 SD dengan pokok pembahasan yaitu permasalahan lingkungan hidup di dunia dan di Indonesia. Baiklah, dalam pembahasan ini saya mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui penjelasan peserta didik dapat mengenal dan mengidentifikasi permasalahan lingkungan hidup di dunia dan di Indonesia dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan guru, peserta didik dapat mengimplementasikan cara menyikapi dan menanggulangi permasalahan lingkungan hidup di dunia dan di Indonesia dengan tepat. Capaian pembelajaran dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan cara menyikapi dan menanggulangi permasalahan lingkungan hidup di dunia dan di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Baik, permasalahan lingkungan hidup di dunia dan di Indonesia ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, meskipun sebenarnya banyak gitu ya yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup, tetapi yang akan kita bahas di sini adalah ada 8 macam. Yang pertama adalah pemanasan global atau global warming, kemudian perubahan iklim, yang ketiga kehilangan keanekaragaman hayati, yang keempat pencemaran lingkungan, yang kelima krisis air, yang keenam pengurangan hutan, yang ketujuh pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, dan yang terakhir adalah pencemaran plastik. Baik, permasalahan lingkungan hidup yang pertama adalah pemanasan global. Pemanasan global atau yang biasa kita sebut dengan global warming adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi, daratan, dan lautan yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Ini disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca, kemudian efek rumah kaca, polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang, boros penggunaan plastik, polusi udara akibat asap industri pabrik, penebangan pohon, kerusakan dan pembakaran hutan, serta penggunaan klorofluorokarbon atau CFC secara berlebihan. Dampak dari pemanasan global atau global warming adalah meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim. Yang kedua, mencairnya glacier sehingga permukaan air laut meningkat dan menyebabkan daerah pantai akan terendam. Yang selanjutnya, peningkatan suhu akan menyebabkan luasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme dan ekosistem. Yang selanjutnya, hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengasaman air laut. Yang selanjutnya, curah hujan dan cuaca tidak menentu sehingga menyebabkan terganggunya hasil panen. Yang terakhir adalah lapisan ozon di atmosfer bumi menipis. Lalu yang kedua, permasalahan lingkungan hidup di dunia dan di Indonesia, yaitu perubahan iklim. Salah satu dampak dari pemanasan global yaitu meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim. Iklim menjadi lebih ekstrim dengan lebih banyak gelombang panas, kekeringan, banjir, dan badai. Kemudian dampak atau permasalahan global atau permasalahan lingkungan hidup yang ketiga adalah kehilangan keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat, kerusakan hutan, perburuan liar, dan perubahan penggunaan lahan telah menyebabkan kehilangan besar dalam keanekaragaman hayati. Ini berdampak
pada ekosistem dan berpotensi mengancam kelangsungan hidup spesies tertentu. Banyak spesies tumbuhan dan hewan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan iklim yang cepat dan menghadapi kepunahan. Ini sangat menyebabkan keseimbangan alam yang terganggu. Kemudian permasalahan lingkungan yang keempat adalah pencemaran lingkungan. Teman-teman, pencemaran lingkungan ini adalah permasalahan yang sangat klasik gitu ya. Dari sejak dulu memang sudah ada beberapa hal yang bisa dilakukan atau untuk menanggulanginya, tetapi masih saja ada berkaitan dengan permasalahan pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1/14. Baik, kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan. Teman-teman pasti sudah sangat familiar ya dengan pencemaran lingkungan. Ada apa saja teman-teman? Ada pencemaran udara, betul. Kemudian pencemaran air, pencemaran tanah, suara, dan radiasi. Baik, mari kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah beberapa contoh tentang pencemaran udara. Pencemaran udara itu terjadi ketika adanya zat berbahaya atau polutan masuk ke atmosfer dan mencemari udara. Polutan ini bisa berupa asap kendaraan bermotor, kemudian ada asap pabrik, kemudian kebakaran hutan, ada asap dari gunung berapi, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa memperhatikan ini adalah contoh-contoh atau gambar yang berkaitan dengan pencemaran hutan. Teman-teman bisa mencarinya lagi contoh yang lain ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua adalah pencemaran air. Teman-teman tentu jijik ketika melihat air yang banyak sampahnya seperti pada gambar berikut ya teman-teman. Gambar ini menunjukkan pantai yang di situ menjadi pusat pembuangan akhir sampah gitu ya, menumpuk sampah yang sangat banyak di situ. Kemudian di contoh yang kedua, teman-teman bisa melihat itu ada ini ya, teman-teman bisa melihat ini ada sungai yang di situ dibuang banyak sampah yang menggenang di situ ya. Tentu sangat mengganggu ya teman-teman. Nah, pencemaran air ini terjadi adanya limbah kimia atau limbah zat berbahaya lainnya yang masuk ke dalam sumber air. Bisa itu sungai, pantai, waduk, genangan air yang lain yang tentunya digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kemudian yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pencemaran tanah ya teman-teman. Teman-teman pasti juga tahu salah satu penyebab dari pencemaran tanah tentunya adalah kembali lagi adalah tentang sampah ya teman-teman. Lihat ya, teman-teman bisa melihat di sini ada gambar yang dalam gambar tersebut terjadi tumpukan sampah yang menggunung ya. Ini tentu saja sampah-sampah yang tidak bisa diurai ini akan mencemari tanah sehingga tanah menjadi tidak subur ya. Kualitas tanah menjadi tidak subur dan sangat akan mengganggu dari kebersihan air yang berada di dalamnya. Selanjutnya ada lagi pencemaran suara. Pencemaran suara ini terjadi adanya gangguan suara yang berlebihan atau tidak wajar yang berasal dari aktivitas manusia, misalnya seperti lalu lintas, kemudian suara industri ya yang bising, kemudian suara kapal terbang, suara mesin ya, di mana biasanya itu di bengkel las atau mungkin juga di
pabrik ya teman-teman. Tentu ini sangat mengganggu. Kemudian yang selanjutnya ada pencemaran radiasi. Pencemaran radiasi ini terjadi akibat adanya pelepasan radiasi dari bahan radioaktif yang dapat merusak organisme hidup. Sumber pencemaran radiasi bisa berupa kecelakaan nuklir ya, kemudian limbah radioaktif dari industri atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, teman-teman, radiasi dari pencemaran radiasi nuklir ini sangat-sangat berbahaya luar biasa bagi kehidupan makhluk hidup gitu ya. Terutama adalah manusia dan hewan serta tumbuhan. Nah, dampak dari pencemaran lingkungan ini teman-teman banyak sekali gitu ya. Dari kesehatan manusia, kemudian perubahan iklim, dari kerusakan ekosistem, penurunan kualitas hidup, semuanya sangat mengganggu kehidupan manusia ya. Pencemaran udara bisa menyebabkan pernapasan, kemudian pencemaran air menimbulkan banyak penyakit, baik itu diare maupun keracunan. Kemudian polusi ini juga dapat menyebabkan kerusakan flora dan fauna serta kematian hewan-hewan air. Gas rumah kaca yang dihasilkan dari akibat perubahan musim ini dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim serta kualitas penurunan hidup ini berkaitan dengan kesehatan. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah krisis air. Dengan banyaknya polusi ya, ini menyebabkan ketersediaan air bersih yang berkurang. Yang selanjutnya pengurangan hutan ini bisa menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lahan dan hilangnya jasa lingkungan yang penting bagi habitat hewan di hutan dan juga bagi tumbuhan ya. Degradasi lahan dan hilangnya jasa lingkungan yang penting. Ini juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan mengurangi kemampuan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida bagi tumbuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah pencemaran plastik. Ini adalah permasalahan klasik ya teman-teman. Plastik ini termasuk polutan yang tidak bisa terurai sehingga plastik ini bisa menyebabkan pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran lingkungan lain yang menyebabkan gangguan pada keseimbangan ekosistem. Baik teman-teman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari permasalahan lingkungan tadi. Apa itu? Yang pertama adalah konservasi lingkungan ya. Apa itu konservasi lingkungan? Konservasi lingkungan ini merujuk pada upaya yang dilakukan untuk melindungi, menjaga, dan memulihkan sumber daya alam serta ekosistem agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. Konservasi ini bertujuan untuk mencegah kerusakan atau degradasi lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan berbagai makhluk hidup termasuk manusia ya. Kemudian yang kedua dari cara menyikapi dan menanggulangi permasalahan lingkungan itu adalah penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini bisa kita dapatkan dari berbagai macam cara gitu ya, diantaranya mungkin dengan penggunaan energi surya sebagai pengganti dari bahan bakar fosil ya, kemudian bisa dari energi angin, kemudian dari energi geotermal, energi biomasa dan energi hidro. Semuanya adalah energi pengganti dari bahan fosil yang untuk menghasilkan listrik gitu ya teman-teman ya. Ini sebagiannya adalah untuk menghasilkan listrik. Kemudian untuk pengganti solar itu ada biosolar. Kemudian untuk bahan-bahan yang lain ini banyak sekali energi alternatif yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan energi alternatif. Yang ketiga adalah efisiensi energi. Efisiensi energi itu bagaimana? Efisiensi energi adalah cara untuk menggunakan energi dengan lebih hemat dan efektif sehingga
penggunaan atau penggunaannya itu tidak mengurangi hasil atau manfaat yang diperoleh. Artinya energi yang digunakan itu bisa menghasilkan lebih banyak output atau manfaat dengan penggunaan sumber daya energi yang lebih sedikit. Ya, mantap sekali ya teman-teman. Nah, contohnya efisiensi energi ini bisa dengan penggunaan peralatan rumah tangga yang hemat energi, misalnya lampu LED gitu ya. Kemudian menggunakan kendaraan yang hemat energi bahan bakar atau energi terbarukan atau menggunakan energi terbarukan ya. Kemudian menerapkan desain bangunan yang dapat mengurangi kebutuhan energi untuk pencahayaan, pemanasan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir dari cara menyikapi dan penanggulangan permasalahan lingkungan ini yang keempat ya teman-teman adalah edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan. Edukasi masyarakat ini adalah pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Misalnya dengan melakukan penyuluhan dan kampanye tentang polusi udara, pemanasan global, perubahan iklim, kerusakan alam, dan juga perburuan liar serta pembakaran hutan secara liar. Ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui akan bahaya yang akan timbul di kemudian hari. Kemudian bisa dengan melakukan pendidikan formal ya, yaitu memasukkan kurikulum tentang permasalahan lingkungan ini ke dalam lingkup pendidikan formal, baik itu di tingkat dasar, menengah, atau di tingkat tinggi ya. Kemudian bisa juga dengan pemanfaatan media, dengan melakukan kampanye-kampanye melalui media massa atau media sosial yang sekarang mungkin lebih mudah untuk kita gunakan ya, yaitu dengan media sosial. Karena semua orang semuanya mempunyai peralatan medsos ya teman-teman, baik itu Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Ini sangat efektif sekali untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang permasalahan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah aksi masyarakat. Nah, ini aksi masyarakat ini bisa kita lakukan dalam kegiatan yang lebih nyata ya teman-teman, karena bisa dilakukan bersama dengan masyarakat. Kita bisa mengedukasi langsung masyarakat tentang kebersihan lingkungan, tentang menanggulangi longsor dan sebagainya dengan penanaman pohon kembali atau reboisasi, kemudian pencegahan tentang pembakaran hutan dan penebangan liar. Ini sangat bermanfaat sekali gitu ya teman-teman. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah penerapan gaya hidup zero waste atau 5 yang kita kenal dengan 5R, yaitu refuse, kemudian reduce, kemudian reuse, recycle, dan routing. Refuse adalah menolak, kemudian reduce adalah mengurangi, reuse adalah menggunakan kembali, dan recycle adalah mendaur ulang, serta yang terakhir adalah routing, yaitu membusukkan. Ini berkaitan dengan berbagai sampah yang bisa kita manfaatkan gitu ya, yang bisa kita lakukan berkaitan dengan sampah. Begitu teman-teman yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi dari permasalahan lingkungan hidup. Oke teman-teman, begitu yang bisa saya lakukan, yang bisa kita pelajari pada pertemuan hari ini. Semoga menyenangkan dan bermanfaat ya teman-teman apa yang saya sampaikan ini, dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi dalam lain waktu yang lebih menyenangkan dan lebih bermanfaat lagi. Dari saya, apabila ada yang salah mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.